Tuhan, terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami buka hati kami untuk terima setiap yang terbaik yang daripadamu siang hari ini Tuhan. Mari biar hanya yang dari Tuhan sendiri yang boleh disampaikan. Semua yang berasal dari kedagingan dari manusia, kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak bisa disampaikan siang hari ini. Disiapkan tanah hati kami jadi tanah yang gembur, tanah yang siap menerima setiap taburan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Mari setiap yang percaya sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Kurang kedengeran. Sekali lagi boleh saya tanya sekali lagi, siapa di sini yang diberkati Tuhan? Boleh lambaikan tangan? Amin. Baik saudara, kita akan terima taburan firman Tuhan siang hari ini dengan tema menang atas pikiran, menang atas dunia. Baik saudara, berapa banyak di tempat ini yang tadi pagi sudah sarapan? Boleh angkat tangan? Siapa yang sudah makan siang saudara? Oke. Siapa yang saudara nanti pulang dari gereja ini saudara mau tidur malam gitu ya. Dan saudara tahu saudara punya baju yang saudara bisa pakai ganti untuk tidur saudara. Nanti saudara pulang ke rumah, saudara tahu ada baju yang saudara bisa pakai, yang bisa saudara ganti untuk saudara pakai tidur. Ada? Oke, siapa di sini yang nanti saudara pulang, saudara masih punya tempat, bebas ya mau ngontrak, mau dipinjemin, mau punya sendiri, tapi saudara tahu kalau saudara pulang, saudara masih ada tempat atau atap untuk berteduh. Saudara, dari 3 pertanyaan ini, sadarkah saudara bahwa hidup saudara dan saya sangat diberkati Tuhan? Amin. Kalau saudara berkata, Pak, hidup saya berat. Sadarkah saudara bahwa kehidupan yang saudara anggap itu sebuah hal yang berat, seringkali itu menjadi sebuah impian buat begitu banyak orang. Ada orang bahkan yang begitu bangun pagi, mereka gak tahu mereka mau makan apa. Bukan karena mereka gak punya pilihan saudara. Tapi karena mereka memang gak tahu mereka bisa makan apa saudara. Ada orang-orang yang bahkan untuk ganti baju aja mereka gak punya saudara. Dan seringkali kita gak bersyukur kalau kita pulang kita masih punya tempat untuk kita berteduh di musim hujan ini, betul? Bandung lagi hujan saudara, betul ya? Setiap hari hujan, betul? Kalau saudara pulang ke rumah, saudara masih bisa berteduh gak? Pak, rumah saya ada bocor. Tapi kan saudara bisa minggir dikit dan gak kehujanan, betul saudara? Amin? So hari ini kita akan belajar sedikit kebenaran firman Tuhan tentang menang atas pikiran, maka saudara akan menang atas dunia. Amin? Nah sebelum kita mulai, izinkan saya ajak saudara dan saya untuk coba ingat-ingat hari ini aja 5 hal yang saudara syukuri dari pagi saudara bangun sampai sekarang. Saya kasih contoh. Oke, saya mengucap syukur karena saya bangun pagi, saya masih bisa lihat wajah istri saya dan sebelum pergi saya bisa cium kening istri saya. Saya mengucap syukur waktu saya bangun pagi, saya masih bisa untuk minum air putih, saudara, dari galon di rumah. Saya mengucap syukur, waktu tadi saya datang ke tempat ini, saya dapat makanan yang enak sekali. Saya mengucap syukur, tadi saya masih diberikan kesempatan untuk mempersiapkan materi khotbah, saudara, untuk siang hari ini.
Dan saya mengucap syukur ketika saya bisa bertemu dengan saudara-saudara di tempat ini siang hari ini. Amin. Nah sekarang coba, saya kasih waktu 2 menit saudara. 1 menit aja, jangan nanti kelamaan. Coba pikirin, apa 5 hal yang saudara bisa syukuri dari pagi ini sampai siang hari ini. Oh dan satu lagi saya tambahin. Saya ngucap syukur, hari ini kan dress code-nya kuning saudara, betul ya? Meskipun tadi nggak diwajibkan, tapi dress code kita kuning. Saya cari baju kuning saya entah di mana. Karena saya lagi packing dan entahlah di mana itu baju kuning saya. Akhirnya saya memutuskan pakai kaos warna putih. Nanti saya mau pakai jas ceritanya. Tapi pagi hari ini, siang hari ini, tiba-tiba Tuhan menyediakan ada sebuah baju batik yang menurut saya keren banget. Saya ini bukan penggemar batik saudara. Tapi waktu saya pakai batik ini, kok saya ngerasa keren lah saudara. Gak apa-apa saudara bilang saya gak keren, gak apa-apa. Saya merasa keren lah setidaknya ya. Tapi saya mau berkata berkat Tuhan itu begitu ajaib buat setiap kita. Amin. Bahkan hal yang paling sederhana Tuhan sediakan. Siapa yang percaya Tuhan mengasihi saudara dan saya? Amin. Seberapa yang sadar siang hari ini dari awal aja bahwa saudara hidup yang saudara miliki saat ini, sekalipun itu berat, seringkali itu menjadi sebuah impian buat begitu banyak orang. Amin. Saudara bangun tangan kakimu masih lengkap, impian banyak orang. Saudara bangun pagi masih bisa makan, impian banyak orang. Saudara lihat rekeningmu, aduh uang saya kok tinggal sekian ratus ribu, impian banyak orang. Dan seringkali kita lupa bersyukur. Oke, next. Mari kita akan belajar. Nah, sebelum ini. Nah, kita akan buka dari Amsal 16, ayat yang ke-32. Oke, hitungan ketiga kita akan baca sama-sama saudara ya. 1, 2, 3. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saudara tahukah saudara dan saya bahwa saudara dan saya ditetapkan menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang? Yang percaya angkat tangan. Berapa banyak orang datang pergi keluar rumah, mereka jadi orang-orang yang menang dalam banyak perkara. Di dalam pekerjaan, dalam pelayanan luar biasa. Tetapi ketika kembali ke dalam, bukan sekedar rumah, tapi ke dalam dirinya. Seringkali orang-orang ini seperti Daud yang habis menang perang, pulang ke rumahnya dan mendapati sebuah kota bernama Siklak, tempat di mana istrinya, anaknya, dan semua yang penting bagi mereka itu habis diluluhlantahkan iblis. Kota yang jadi kota pertahanannya habis diluluhlantahkan musuh. Saudara, kita gak bicara soal rumah saja yang bentuk bangunan, tapi hari ini coba hidup kita, berapa banyak anak Tuhan, bahkan seringkali pelayan Tuhan, atau bahkan mungkin hamba-hamba Tuhan, itu luar biasa di luar, tapi di dalamnya habis dan hancur saudara. Pertanyaannya, kenapa saudara? Oke, next. Saudara, coba kita lihat akarnya saudara. Kenapa ada begitu banyak orang? Kalau tadi ditanya siapa yang sadar saudara diberkati, kita angkat tangan. Kalau ditanya saudara, apakah saudara sadar kehidupanmu itu impian buat begitu banyak orang? Dan saudara berkata, ya aku tahu. Tetapi seringkali ketika kita pulang kembali ke hati kita, hati kita itu menjadi begitu gentar. Hidup kita tuh seperti sebuah kuburan yang indah di luar. Siapa di sini yang pernah ke tempat pemakaman yang bagus, San Diego Hills? Ada yang pernah ke San Diego Hills? Itu sebuah tempat pemakaman, tapi kalau ke sana rasanya kayak piknik, saudara. Betul ya? Ada danau,
Ada angsa, meskipun angsanya agak galak, saudara, saya pernah dikejar di situ ya. Anak saya pernah teriak tuh ya, wah papi, gitu. Saya lagi di toilet, begitu saya keluar lagi, berkali dikejar-kejar angsa gitu ya. Bayangkan, bagus tempatnya. Tapi siapa di sini yang mau tengah malam menikmati sunset di San Diego Hills? Ada yang mau? Ada yang mau? Duduk diam di tengah kuburan, depannya danau, belakang pemakaman gitu. Ada yang mau? Seringkali tanpa kita sadar, kita ini peduli, kita ngerti namanya poles yang di luar, saudara. Kita ngerti bagaimana mengusahakan membereskan pekerjaan kita. Kita mengerti bagaimana membereskan yang di luar. Tapi seringkali kita nggak belajar membereskan yang di dalam. Nah pertanyaannya, kenapa orang seperti Daud ya kehilangan Siklak pada saat itu? Akar masalahnya adalah karena kita nggak pernah berhenti untuk khawatir, saudara. Siapa di sini yang masih suka khawatir? Coba angkat tangan. Udah nggak khawatir? Saya hamba Tuhan. Saya katakan. Bugem, masih suka khawatir? Oh masih. Saudara, pertanyaannya, kenapa kita bisa khawatir? Coba next slide. Jawabannya karena seringkali hidup kita ini masih dikuasai oleh pikiran kita. Sekali lagi saya tanya, seberapa banyak yang sadar saudara diberkati Tuhan? Seberapa banyak saudara yang sudah pernah mengalami hal-hal yang mengerikan di masa lalu dan saudara masih berdiri sampai saat ini dengan keadaan baik-baik saja? Coba angkat tangan. Sudah melewati? Sudah pernah menang bersama Tuhan? Sudah mengalami keajaiban? Kok tetap khawatir? Kok tetap gak tenang? Karena masih ada pikiran, Pak, benar sekali. Karena kita masih memikirkan ini baik, buruk, benar, salah. Next ya. Saya gak akan panjang di sini, saudara. Akar masalahnya, pikiran kita itu begitu kuat, saudara. Nah, saudara, kita lihat dari tadi ayat yang tadi ya. Dari Amsal 16 ayat 32, dari kata bahasa Inggrisnya dan kita lihat dari bahasa aslinya, saudara. Kita belajar dikit lah ya. Dikatakan, he is the slow to anger is better than the mighty. Oke, nah kita masuk yang nextnya. And he that ruleth his spirit. Dia yang menguasai rohnya itu lebih dari mereka yang mengambil alih sebuah kota, saudara. Orang untuk ambil alih kota itu mesti pergi berperang, betul? Dan perlu kemenangan besar. Tapi orang yang bisa rule, yang bisa mengontrol spiritnya, itu lebih dahsyat dari orang-orang yang menang di luar. Coba kita mau belajar dari kata asli. Next slide. Kita buat cepat, saudara ya. Nah, saudara, kita mau belajar dari dua kata. Kata rule itu dari kata dasarnya ada mashal. Maushal. Maushal ini artinya adalah punya kuasa, memerintah, dan memiliki kekuatan. Dan kata dari spirit atau ruach, itu artinya adalah angin. Hah? Ruah itu kan roh. Iya betul, ruah itu roh. Tapi kurang lebih ada 4 arti. Arti yang pertama adalah angin. Bicara soal apa? Angin itu adalah sebuah hal yang sia-sia dan kosong. Bukankah firman berkata, keinginan itu seperti usaha menjaring angin. Sebuah kesia-siaan. Kata ruah ini juga punya arti nafas. Orang yang bisa menguasai nafasnya, menguasai hal-hal yang sia-sia dalam kehidupannya, punya arti juga pikiran. Kata ruah ini juga artinya adalah roh. Nah pertanyaannya,
Apakah saudara ini berkuasa atas nafasmu, atas pikiranmu, atas rohmu, dan atas setiap hal yang sia-sia di dalam kehidupanmu? Atau justru keadaan di luar itulah yang menguasai engkau? Saudara, coba saya mau hari ini kita belajar banyak praktek lah ya. Boleh ya? Kita nggak ibadah yang umum lah ya. Di sini siapa yang sadar secara penuh waktu lagi tarik nafas, buang nafas? Ada nggak? Biasanya enggak ya. Itu udah otomatis betul ya. Hari ini coba praktek saudara. Coba tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Buang. Nah, saya mau ajak kita sedikit main saudara ya. Saudara pernah dengar kata-kata ini enggak? Ayat ini, hati yang gembira adalah obat. Tetapi semangat yang patah, apa saudara? Mengeringkan tulang. Siapa yang familiar dengan ayat ini? Sering dengar saudara ya? Nah, waktu dulu saya baca ini, saya pikir ini kata kiasan. Tapi ternyata coba kita main sedikit saudara. Tapi tolong dilakukan sama-sama saudara ya. Saya mau ajak setiap kita, coba tekuk mukanya gini. Sampai kerenyit nih, pegang coba. Oke? Udah ya, kerasa ya? Mukanya coba ditekuk gini. Oke? Nggak boleh senyum. Tahan dulu. Nanti ada waktunya buat senyum ya. Coba tarik nafas sedalam mungkin. Buang. Sudah? Jangan senyum. Oke, 3 kali ya. Kedua kali coba. Buang. Yang ketiga tarik sepanjang mungkin. Diingetin ya sepanjang apa ya. Kalau sudah maksimal, buang. Sudah ya? Sudah? Udah ingat kurang lebih sepanjang apa saudara? Sudah ingat ya? Oke. Coba dirasain rasanya gimana. Sekarang saudara senyum, coba lihat kiri kanannya, kasih senyum yang paling manis. Gak perlu manis saudara, ralat, paling lebar. Giginya kelihatan coba. Oke? Tadi 3 kali ya. Sekarang tarik nafas sedalam mungkin. Nanti kalau sudah maksimal, buang ya. 1, 2, senyum. Giginya kelihatan. 1, 2, 3. Buang kalau sudah. Sudah? Kedua kali, coba. Tarik nafas. Buang. Oke. Ketiga kali senyum yang lebar. 3 kali. Buang. Pertanyaan saya, beda nggak? Bedanya apa saudara? Lebih panjang mana nafas yang bisa saudara tarik dan buang? Waktu senyum ya. Waktu senyum betul? Nah ini kita belajar sains sedikit gak apa-apa lah. Gereja gak boleh anti sains saudara. Waktu saudara tersenyum, dengan atau tanpa rasa, saudara lagi kesel nih. Tapi saudara senyum. Oke? Nafas saudara itu kan bisa lebih panjang. Buang. Tapi pertanyaan saya, waktu semuka saudara nekuk tadi, bisa tarik nafas panjang gak? Gak bisa ya? Orang kalau lagi emosi, lagi marah, bukan sekedar marah ya, marah. Mukanya biasanya gimana saudara? Ini? Enggak ya? Biasanya waktu marah, otomatis muka kita ditekuk betul? Dan waktu muka kita ditekuk, nafas kita itu jadi pendek dan cepat gini. Betul ya? Tadi saudara rasain gak bedanya? Waktu saudara tarik nafas panjang,
itu badan ada yang kerasa lebih segar nggak saudara? Gitu ya. Saudara, seluruh organ tubuh kita itu perlu oksigen. Nah banyak orang sakit kanker, sakit apa dan segala macam. Kenapa badannya kurang oksigen? Kenapa orang gampang sakit? Badannya kurang oksigen. Jadi hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang itu bukan kiasan saudara. Saudara tahu gak Tuhan sudah beri itu di dalam hidup saudara dan saya. Siapa yang percaya Tuhan kita ajaib. Amin. Jadi kalau hari ini saudara berkata, aduh saya badannya kurang enak badan, gimana ya caranya? Ya banyak ya saudara, doa tanya Tuhan lah ya. Kalau suruh ke dokter lah gitu ya. Tapi langkah pertama paling mudah, murah dan gratis, senyum saudara. Waktu saudara kasih senyum, kau tidak sedang nolong orang lain. Saudara dan saya sedang nolong diri kita sendiri. Amin. Kalau hati kita penuh dengan kegembiraan, sukacita yang dari Tuhan, itu gak pernah buat orang lain saudara. Tapi itu buat kita sendiri. Amin. So pertanyaannya, apakah saudara dikuasai yang dari luar, emosi, marah, nafas pendek cepat, gitu ya? Atau saudara tetap mau tersenyum dan berkata, haleluya. Gitu. Jadi siapa yang di sini mau belajar menguasai nafasnya coba? Amin. Ini khotbah macam apa? Ngebahas nafas gitu ya? Gak apa-apa saudara. Tuhan sudah kasih itu di hidupmu. Praktekin saudara. Ini saya ini kan meskipun saya nggak buka kelas, saya ini kadang-kadang suka ngajar sedikit tentang vokal dan worship leader lah. Karena saya 20 tahun di pelayanan di pujian penyembahan saudara. Ada orang datang. Coba saya bilang, saya jangan ngoceh lah, panjang nanti saya bilang. Saya ini kalau udah ngomong panjang kan biasanya gitu ya. Lebih baik kamu tanya, saya jawab. Jadi apa yang jadi pertanyaan saudara, spesifik dijawab nih. Ini kalau soal pujian saudara ya. Kamu punya kendala apa? Teknis juga boleh. Banyak orang bilang gini, Kak, nafas saya pendek. Biar nafasnya lebih panjang gimana ya? Latihannya gimana? Perlu berapa lama? Saya bilang latihannya berapa lama? 3 detik. Caranya gimana? Senyum aja. Kalau saudara habis senyum tarik nafas kayak tadi, jangan kaget kalau tiba-tiba nguap. Gak apa-apa. Artinya kenapa? Artinya badan kita ini lagi butuh oksigen lebih banyak saudara. Coba saya mau tanya, waktu saudara nguap, bisa gak sambil ngerut gini? Mungkin bisa saudara, pasti ya. Coba saudara nguap. Pasti otomatis senyum ya. Betul ya. Nguap itu tanda bahwa badan kita butuh oksigen gitu aja. Waktu badanmu capek, Tuhan tuh udah kasih alarm. Kasih tambahan oksigen. Caranya gimana? Nguap. Waktu nguap, saudara ini akan tersenyum. Sadar gak sadar saudara. Jadi siapa di sini yang mau mulai banyak-banyak senyum? Coba kasih senyum kiri kanannya. Senyum itu butuh latihan loh saudara. Percaya gak? Orang gak biasa senyum, disuruh senyum itu pegel saudara. Coba kasih senyum kanan karamu. Oke? Siapa yang mau punya dominasi, punya kuasa, tidak dikendalikan oleh perasaan yang dari luar. Tapi apapun yang terjadi kita mau tetap, kita berikan yang terbaik. Buat hidup kita dan buat Tuhan kita, amin. So jadi kalau lagi kesel gimana caranya? Suami saya baik banget gitu ya. Anak saya keren banget gitu ya. Istri saya the best gitu ya. Coba kasih senyum. Amin. Oke. Yang kedua, apakah kita dikendalikan oleh hal-hal yang sia-sia dan kosong? Apa itu hal-hal yang sia-sia dan kosong? Itu bicara soal dunia, saudara. Saudara berapa banyak, saya berkali-kali nanya gini, yang mau dikasih uang 1 triliun deh, gak tanggung saudara. Tapi 5 menit kemudian nafasnya diambil. Ada yang mau gak? 5 menit punya 1 triliun gitu. Tapi 5 menit kemudian game. Ada yang mau coba angkat tangan? Saya gak mau angkat tangan. Ada yang mau? Ada yang mau? Saudara, ketika kita dihadapkan pada sebuah hal namanya kematian, seringkali kita baru sadar hal-hal yang sia-sia dan kosong. Betapa kita gak pernah sadar, selama kita berpikir kita akan hidup di dunia ini tidak terbatas, kita kejar semua yang dunia.
Hal yang sia-sia apa? Kekayaan, harta, tahta. Kalau buat laki-laki, wanita. Salomo dengan segala kemegahannya, di akhir hidupnya, apa yang dia katakan? Segala sesuatu adalah kesia-siaan. Secara manusia, siapa yang gak mau hidup kayak Salomo, saudara? Kaya, berkarisma, apa lagi? Punya istrinya banyak gitu ya. Gak tahu sih saya istri banyak impian semua orang atau tidak. Buat yang sudah menikah mengerti, kebahagiaannya banyak, tapi pusingnya juga banyak, saudara, betul ya. Bayangkan satu istri masalahnya segitu, 1000 istri masalahnya gak tahu kayak apa, saudara. Saudara punya pasangan, emangnya hidupnya bahagia gitu, selaras? Enggak ya? Ada masalah nggak? 1000 pasangan, kaliin 1000 juga tuh masalah, saudara. Kebahagiaannya ada, tapi masalahnya ada ya. Tapi secara dunia, itu kan yang diinginkan semua orang, betul? Kita punya kendali atas segala hal. Tapi di akhir hidupnya dia berkata, segala sesuatu adalah sia-sia. Ada begitu banyak orang menghabiskan segala hal untuk mengejar dunia. Tapi sampai di satu titik, ketika mereka mendekati yang namanya kematian, barulah mereka sadar. Semuanya adalah sia-sia. Pertanyaannya, apakah saudara dan saya punya kendali atas dunia, atas keinginan kita? Atau kita dikendalikan oleh keinginan kita? Siapa di sini yang suka makan dan jalan-jalan? Angkat tangan. Saya juga suka. Saya suka. Saya mau tanya, kalau saudara punya power, punya keuangannya cukup, punya waktunya ada, karena kan kadang orang punya uangnya gak punya waktunya ya, kalau orang kerja, betul ya? Waktu punya, dananya tersedia, pilihan ada, saudara dengar, oh ada makanan viral di Dubai, sekarang lagi heboh apa? Coklat Dubai, betul ya? Memang enak sih, saudara, saya pernah nyoba. Tapi bukan saya makan di Dubai. Dengan kemurahan Tuhan, ada yang ngasih saya nyicip, saudara. Enak, enak. Tapi kalau saudara dengar, wah ada yang viral nih di Dubai. Dan saudara ini pecinta coklat. Kira-kira saudara rela nggak ngeluarin uang sebegitu besar buat naik pesawat? Saudara memberikan waktu saudara pergi perjalanan 8 jam ya ke Dubai itu? 4-5, gak tahu, saya lupa lah, sekian jam lah ke Dubai. Datang buat makan coklat. Rela gak saudara? Banyak yang rela, saudara. Kenapa? Karena itu kesukaannya. Passionnya. Orang yang suka makan, saudara mungkin bilang, ih, karena saudara enggak suka makanannya. Enggak begitu cinta begitu ya. Siapa di sini yang seneng jalan-jalan? Coba angkat tangan. Saudara seneng jalan-jalan kemana? Keluarga saya ini seneng sekali ke taman safari, saudara. Mereka pecinta binatang. Pernah satu ketika, anak saya nyeletuk, kalau nanti Tuhan berkati banget, kita punya waktu, kita punya uangnya banyak, unlimited, saya pingin setiap minggu kita pergi ke taman safari, kita main nginep di sana. Saya bilang, elu aja, gue sih gak mau. Kenapa? Capek, saudara. Bayangin setiap minggu pergi 5 jam, pergi ngeliatin ada singa lewat gitu ya. Ada lumba-lumba loncat-loncat, saya sampai hafal kok show-nya, saudara. Ada singa laut, masih apa saya? Saya sampai hafal tuh semua pertunjukannya, abis ini ngapain tuh saya sampai ngelotok, saudara. Karena saya pernah nginep 3 hari, ada 3 show, 1 pertunjukan, mereka pingin 3 kalinya not. Saya bilang ngapain, saya udah hafal ini. Dari lucu, hafal, sampai saya udah bisa nebak, abis ini. Gitu. Mau pura-pura jatuh, mau pura-pura pingsan,
Mau dansa, mau apa sih urutannya saudara. Tapi kalau orang udah suka, saya tanya coba, Aaron, kalau besok ke Taman Safari kamu mau gak? Tuh langsung kan. Kenapa? Perjalanannya berapa jam? 4-5 jam saudara nyetir. Kok rela? Karena kenapa? Suka. Tapi hari ini pertanyaan saya. Kalau Tuhan undang saudara untuk pergi ke sebuah tempat, rela enggak? Saudara taruh uangmu. Saudara taruh waktumu. Saudara taruh banyak hal di hidupmu. Untuk pergi kemana Tuhan suruh kau pergi. Saya mau tanya, kalau saudara pergi liburan, ngumpulin duit dulu gak saudara? Ngumpulin gak? Ya kan? Betul gak? Saudara kerja keras sekian lama, disisihkan, dikumpulkan. Untuk bisa apa saudara? Menikmati apa yang jadi kesukaan dalam kehidupanmu, betul? Tapi hari ini coba cek. Ketika saudara datang dengan firman Tuhan, saudara rela gak berikan waktumu? Pak, khotbahnya jangan lama-lama. Enggak sih, saya juga belajar untuk gak terlalu lama ya. Bukan pembenaran. Ya saya mengakui kalau khotbah saya lama gitu ya. Saya berusaha untuk mengurangi lah ya. Tapi coba cek di hati kita. Apakah kita masih punya kecintaan untuk dengar firman Tuhan? Di sini siapa yang suka nonton bioskop? Kalau nonton bioskop biasa berapa lama sih? 2 jam betul? 3 jam betul? Ada gak yang setelah 40 menit bilang gini, ini film kok lama amat sih gitu? 30 menit kayak beres gitu. Pokoknya setiap 30 menit saudara pulang deh gitu. Pokoknya ini kalau film lebih dari 30 menit, gua keluar nih. Gua gak mau datang lagi ke bioskop. Ada yang gitu gak? Ada gak? Ada? Ada? Enggak, itu kalau yang filmnya dia gak suka aja ya. Tapi sampai dibatas, enggak ya? Ada gak yang lihat kayak gitu kalau filmnya bagus, saudara suka gitu ya? Saudara tontonin, kapan beresnya sih? Ada yang gitu gak? Gak ada ya? Ada yang nonton film drakor di sini coba? Itu kalau nonton, berapa ratus episode? Ada gak yang bilang ini episode kok sampai ratusan sih? Coba bikin film itu ya, 30 menit cukup selesai. Ada yang gitu gak saudara? Kenapa? Saudara suka, betul? Betul ya? Pertanyaannya, apakah kita punya kesukaan yang sama waktu kita cari Tuhan? Waktu Tuhan rindu ketemu kita dan berkata, nak, ayo doa. Sehari 1 jam aja sama aku. Dan saudara mulai duduk berkata, Tuhan, kok lama banget ya? Baca firman, kok panjang banget gitu ya. Ayo 5 pasal, Tuhan, ngantuk. Tapi kalau baca novel setebal ini, 2 hari selesai saudara. Masalahnya, bukan yang di luar, tapi seringkali yang di dalam. Amin. So hari ini siapa yang rindu, kita mau kendalikan yang di dalam, bukan yang di luar. Amin. Coba angkat tangan. Siapa yang rindu, kita menang dari dalam, bukan berubah yang di luar. Amin. Oke, next. Nah saudara, kendalikan pusatnya. Nah saudara, seringkali dalam hidup kita ini ada banyak hal terjadi di luar kendali kita. Ada masalah datang silih berganti, betul? Saudara punya plan A, B, C, D, E. Ketika saudara jalani, yang terjadi FGHIJ. Benar-benar berbeda dari rencana saudara. Dan saudara mulai menjadi marah. Saudara mulai menjadi kecewa sama Tuhan. Dan kita berusaha membereskan begitu banyak hal di luar, tapi akhirnya kita kelelahan.
Kita bereskan tapi capek lagi, beresin capek lagi. Ada pernah gitu gak saudara? Ngelewatin masalah lewat tapi capek. Bisa lewat gak bisa tapi capek gitu ya. Saudara pernah dengar bercandaan anak-anak zaman sekarang gak? Itu kan ada yang ditanya, bisa gak misalkan apa ya? Minum kopi tapi sama sekali gak rasa kopi. Misalkan gitu ya. Bisa tapi mati gitu ya. Bisa gak ditabrak kereta tapi gak mati? Bisa gak apa gitu. Jadi saya lupa lah, pokoknya jawabannya bisa tapi mati gitu ya. Bisa tapi mati gitu kan ya. Nah seringkali kan kita kayak gitu ya. Bisa gak bisa lewat. Tapi orangnya kayak sekarat saudara. Dan akhirnya di dalamnya ini hancur. Saya kasih contohnya gini saudara. Saudara dan saya harus belajar mengendalikan bukan yang di luar, tapi yang di dalam. Kendalikan apanya saudara? Pusatnya. Pusatnya di mana? Di sini saudara. Di sini. Di sini siapa yang rindu untuk turun berat badan? Saya angkat tangan pertama saudara. Mau? Mau. Caranya gimana saudara? Caranya gimana? Banyak. Sebutkan mau cara apa? Olahraga. Apalagi? Diet. Atur pola makan ya. Apalagi? Yang punya duit. Sedot lemak. Betul? Apalagi? Minum suplemen, obat diet. Betul? Bisa turun nggak? Bisa. Saudara sedot lemak, turun berat badan nggak? Turun nggak? Pasti turun, saya jamin. Lo sedotnya, lemaknya disedot kok. Tapi kalau saudara sedot lemak dan saudara nggak rubah gaya hidupmu, kira-kira balik lagi nggak saudara? Balik lagi nggak? Nah seringkali masalah dalam hidup kita berputar-putar gak pernah selesai. Karena kita gak selesaikan yang di pusatnya saudara. Kalau saudara ingin turun berat badan, caranya gimana? Olahraga, atur pola makan. Udah ini dua, selesai. Masalahnya, ini yang sulit saudara. Betul? Nah masalah di kehidupan kita bisa silih berganti, betul? Pertanyaannya kalau saudara mau menang atas setiap permasalahan dalam kehidupanmu, apa yang harus saudara saya menangkan? Pusatnya siapa? Diri kita. Saudara, orang bisa mencela engkau. Tapi kalau saudara sudah selesai dengan dirimu, itu gak akan pernah jadi masalah. Saudara, orang bisa meragukan saudara. Tapi kalau saudara menang yang di dalam, itu tidak akan menghancurkanmu. Seringkali kita berusaha merubah orang di depan kita. Tapi kita gak pernah berusaha merubah yang di dalam sini saudara. Coba lihat kiri kananmu. Tanya, mau gak berubah? Gampang ya? Gampang ya? Nanya mah gampang saudara. Sekarang coba lihat cermin. Tanya, mau berubah enggak? Seringkali kita minta orang lain berubah. Tapi kita gak pernah belajar merubah yang di sini saudara. Amin. Kalau hari ini orang meragukan saudara, introspeksi saudara. Kita punya sejuta alasan untuk membenarkan diri. Tapi beranikah saudara mengambil tanggung jawab bahwa memang saudara mungkin memang benar salah? Amin. Hari ini, saudara, kalau saudara belajar mengendalikan pikiran kita, hati kita, perasaan kita, seringkali dunia kita gak pernah berubah, saudara. Saudara, kalau kita belajar untuk mengendalikan pusatnya, kita harus ngerti. Kenapa kita harus mengendalikan? Karena pikiran saudara dan saya itu membentuk persepsi kita terhadap dunia. Saudara berkata, dunia ini jahat, dunia ini gak adil. Memang. Kalau saudara berharap dunia ini adil sama saudara, gak pernah saudara.
Pikiran itu mempengaruhi emosi dan tindakan kita. Di sini coba, saudara ada yang pernah jatuh cinta? Gak pernah jatuh cinta dalam hidup ini yang sudah berumur? Saya tanya pernah, nggak lagi harus. Pernah jatuh cinta lah minimal. Pernah jatuh cinta, coba angkat tangan, gak apa-apa jujur saudara. Pernah? Coba ingat-ingat lagi masa saat saudara sejatuh cinta. Mau sama orang, mau sama Tuhan. Ini anggap sama orang lah ya, ini coba yang perempuan nih. Ini laki-laki bad boy banget, tato. Gayanya ya, anting. Kalau ibu-ibu berkata, gitu ya. Padahal waktu muda juga lagi itu wah keren gitu ya. Waktu datang dibilang jangan sama yang gitu. Tapi dia bilang gini, yang gini yang menantang. Oh. Benar nggak? Kalau orang udah jatuh cinta, semuanya jadi baik, betul nggak? Betul ya? Pikiran mempengaruhi emosi dan tindakan kita. Tapi kalau saudara nih, dideketin sama satu laki-laki yang saudara nggak suka pakai banget. Nggak suka pakai banget. Begitu ngeliat tuh. Tapi laki-laki itu suka pakai banget sama saudara. Cinta mati lah. Saudara nggak suka nih ya. Nggak sukanya pakai banget ya. Kalau dia amit-amit ini jabang bayi gitu ya. Tiba-tiba dia datang. Bawain saudara makanan. Laki-laki yang saudara nggak suka. Perasaan saudara gimana? Baik banget. Terima kasih kejujurannya. Buang gitu ya. Bikin muntah gitu ya. Betul ya? Betul ya gitu. Nah, saudara coba perhatikan. Betapa pikiran kita itu membentuk sebuah persepsi buat soal baik dan buruk. Betul ya? Tapi bayangkan kalau saudara punya orang yang saudara suka pakai banget. Kalau sekarang lagi zamannya K-pop ya. Ada yang suka K-pop gitu nggak? Kayaknya nggak relate ya di sini ya. Yang suka K-pop angkat tangan, nggak apa-apa, nggak dosa. Ya, siapalah gitu ya. Ger, kamu suka K-pop jangan Ger. Gitu ya. Oke, cowok-cowok ganteng gitu ya. Terus tiba-tiba datang, saudara lagi diem berdiri gitu. Dia nggak sengaja senggol badan, dak gitu. Dan saudara jatuh, dak gitu. Perasaan saudara gimana? Ajak berantem. Ini laki-laki yang saudara suka banget. Ini K-pop star yang wah gitu. Gak sengaja nyentuh di bahu saudara, tapi gak, dia lagi lari-lari, saudara keduk gitu jatuh. Saudara marah. Atau, saya ketabrak gitu kan gitu. Saya mau tanya yang pertama, yang kedua coba. Pengen 2 kali ya tabrak lagi gitu ya pasti gitu ya. Betul nggak? Betul ya? Kenapa? Mulainya dari sini saudara. Jadi hal apapun yang sebenarnya terjadi dalam hidup kita, hasil akhirnya itu bukan dari luar, tapi dari sini dan dari sini saudara. Kalau hari ini Tuhan memberikan banyak hal dalam kehidupanmu, tapi kau begitu mencintai Tuhan, kau akan belajar mencintai apapun yang Tuhan taruh di hidupmu. Amin. Saudara, satu hal yang menarik, ujian dan berkat itu selalu datang bersamaan. Betul? Betul ya? Saya kasih contoh. Ini saya berani bersaksi karena sudah disampaikan di Zoom, saudara. Jadi, Bapak rohani kita, Bapak rohani saya, Pastor Biantoro kan ngajak saya untuk doa di Amerika ya. Di sana, beliau ajak saya ke sebuah tempat namanya Sugarfish, tempat sushi, itu sushi terenak yang pernah saya makan. Kami diajak sampai 3 kali, saudara, ke situ. Enak, saudara. Nah, lagi di Zoom, beliau kemudian berkata, kalian pikir mereka datang hanya untuk terima berkat? Beliau sampaikan secara terbuka, dan di situ membuat saya tersadar. Saudara tahu nggak? Mereka ini sedang dibawa ke dalam pencobaan. Siapa mereka? Saya dan Pastor Sandy dari Jakarta. Saudara. Hah? Kok diajak makan enak, dibayarin dalam pencobaan? Apakah lemak? Bukan.
Jadi ternyata ketika kami makan, beliau melihat sorot mata kami. Karena saya penggemar sushi, dikasih makanan Jepang, terenak yang pernah saya makan. Waktu saya makan, muka saya berbinar, mata saya kinclong, ting bercahaya. Dan beliau memperhatikan, bercahaya. Sampai situ, seolah-olah biasa betul ya. Tapi setiap pagi, kami diajak berdoa 3 sampai 5 sampai 6 jam. Dan di saat berdoa itulah, beliau juga ternyata memperhatikan sorot mata dan wajah kami. Apakah sama berbinar ketika kami melihat ikan-ikan yang enak itu, sushi sashimi yang luar biasa itu, atau ketika doa kita berkata, kapan selesai nih? Dan hari itu, sebuah ujian diberikan. Kalau matanya berbinar, lihat makanan, dan gak pernah berbinar saat bahas firman Tuhan, masalah. Saudara, apa yang mau saya sampaikan? Seringkali Tuhan beri berkat dalam hidupmu. Belum tentu itu pure berkat. Bisa jadi itu sebuah ujian. Jadi hati-hati saudara. Tapi hal yang sama bisa terjadi dalam hidupmu. Kalau Tuhan berikan dan taruh sebuah ujian dalam hidupmu, dan rasanya itu berat, bisa jadi ujian ini Tuhan sedang izinkan terjadi, karena Tuhan mau memberkati saudara. Kalau saudara bisa lolos, bukan lulus, kalau lulus itu nilainya bagus. Lolos aja. Dan Tuhan berkata, yang ini oke. Dikasih berkat. Jadi hari ini, siapa yang sedang mengalami banyak ujian dalam hidupmu? Amin. Cara pandang saudara menentukan hasil akhir. Paradigma kita, cara kita melihat menentukan hasil akhir. Kalau saudara lihat ini sebagai sebuah masalah, saudara akan menjadi pahit dan kecewa sama Tuhan. Tapi kalau saudara lihat ini sebagai ujian, saudara akan mengucap syukur. Kenapa? Karena tidak pernah ada kenaikan level tanpa sebuah ujian. Betul? Kalau anak mau naik kelas, pasti harus lewat ujian. Siapa di sini yang mau terus naik sama Tuhan gak pernah berhenti di satu titik? Rela diuji gak saudara? Rela diuji? Nah, amin ya. Siapa yang rela coba? Siapa yang rela tapi takut? Gak apa-apa jujur. Saya juga takut saudara. Karena kalau bukan Tuhan yang memampukan gak pernah bisa. Amin. Coba angkat tangan dulu sama-sama yuk. Yang rela tapi tahu saudara gak sanggup. Yuk angkat tangan sama-sama. Tuhan, kami tahu ketika kau mau mengangkat kami lebih lagi, seringkali kau berikan ujian-ujian dalam kehidupan kami. Tapi hari ini, siang hari ini kami minta anugerah kemurahan dan kemampuan yang daripadamu. Untuk kami boleh melewati semuanya bersama dengan Engkau. Bukan dengan kekuatan kami, tapi semua karena anugerah yang daripadamu. Tapi beri kami hati yang rela Tuhan. Mampukan kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Amin. Ya, jadi mau rela, tapi tahu diri bahwa kita gak mampu. Kita butuh Tuhan, amin. Ya jujur ya, bagus. Oke, next. Boleh ditampilkan? Belum yang tadi. Masih yang tadi. Pikiran yang dalam kendali dapat meningkatkan kualitas hidup. Jadi kalau saudara, kualitas hidup kita ini seringkali bermasalah, kontrol yang di dalam. Amin? Amin ya? Oke, next. Kita percepat deh ini ya. Oke, dampak pikiran yang gak terkendali. Nah saudara, kalau saudara, ini kita harus coba cek. Seringkali anak Tuhan tuh pinginnya yang bagus-bagus. Yes, kayak kata-kata motivasi. Tapi kita gak pernah ngecek hati kita. Kita gak pernah ngecek hidup kita. Beberapa ciri hidup kita ini gak dalam kendali yang benar saudara. Beberapa cirinya adalah yang pertama, kita ini gampang stres dan gampang cemas. Ngadepin masalah dikit, dunia berakhir. Cemas banget gitu ya. Depresi. Gangguan tidur. Penyakit fisik. Penyakit fisik itu apa? Namanya psikosomatis. Ada yang di sini tiba-tiba asam lambung naik, tiba-tiba sesak nafas,
Dicek ke dokter gak ada masalah. Kenapa? Dari pikiran, saudara. Dan medis menyatakan ada penyakit namanya psikosomatis. Gak ada penyakitnya, tapi kerasannya banyak. Itu level-levelnya. Saya gak bahas panjang di sini lah ya. Jadi kalau saudara sudah mulai merasakan hal ini, ya kita harus belajar jujur. Jangan berkata, oh I'm okay. Kencana. Gitu ya. Ding, 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 ding. Gitu ya. Saya tahu gak semua relate, gak apa-apa ya. Kita bukannya jadi kuat, tapi sok kuat, saudara. Masalahnya, ketika kita sok kuat, itu seperti kita datang ke dokter, dan dokternya tanya, keluhannya apa? Gak ada. Jadi ada orang ceritanya, datang ke dokter, dia mulai sesak nafas karena GERD. Saya cerita gini karena saya juga pernah mengalami GERD, saudara. Sesak nafas gitu ya, sampai ke belakang, sampai narik nafas, sampai berpikir apa serangan jantung. Ini saya pernah kejadian, saya berpikir apa saya serangan jantung, saya sampai cek jantung, saudara. Dulu ya, betul ya, sampai kecil gitu. Dan dokternya bilang, enggak, jantung kamu baik-baik aja. Ternyata apa? GERD. Tapi kalau saudara ke dokter, suka ditanya enggak? Keluhannya apa? Betul gitu ya? Kadang-kadang kita kan suka gini, lah kamu kan dokternya. Loh kenapa sih kita gak jujur ngomong? Pak saya kerasa ini gitu. Nah seringkali kita datang sama Tuhan juga gitu. Kenapa? Gak apa-apa. I'm okay. I'm fine. Baik-baik aja. Kita sok kuat di depan Tuhan. Datang sama Tuhan. Apa adanya. Dia Bapa kita. Dia Raja di atas segala raja. Tapi dia juga dokter di atas segala dokter. Amin. Dan dia gak cuma dokter yang menyembuhkan penyakit fisik kita. Mau tubuh, jiwa, roh. Tuhan tuh bisa sembuhin loh. Betul? Amin. Masalahnya kenapa? Anak Tuhan itu seringkali mengalami mujizat. Sembuh dari penyakit badan. Kanker sembuh. Autoimun sembuh. Lupus sembuh. GERD sembuh. Secara roh, berapi-api. Tapi secara jiwa depresi lagi. Kenapa? Karena kita gak pernah jujur sama Tuhan. Kita gak berani curhat sama Tuhan. Siapa yang di sini mau belajar jujur sama Tuhan? Jadi waktu doa, ngadunya sama Tuhan. Jujur. Jangan bilang, Tuhan aku mengampuni orang itu. Tuhan bilang bohong. Gak apa-apa aku disakiti. Bohong. Belajar jujur. Tuhan aku sakit. Tapi tolong aku. Untuk boleh bisa mengampuni orang itu. Amin. Saya kasih contoh deh supaya lebih gampang jelas. Saya kasih contoh ke orang lain. Saya deh. Suatu ketika saya pernah kesel sama seseorang. Karena orang ini melakukan sebuah kesalahan yang sama terus menerus. Dan kesalahannya sama lagi. Sekali, ya gak apa-apa lah, paham. 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Kok sering? Ini zaman dulu, saudara. Mungkin 15 tahun lalu lah. Satu ketika saya lagi udah marah, saya bilang cerita sama seorang, kenapa gini. Ya udahlah, kan memang itu kelemahan dia. Ya tapi kalau kelemahan tuh ya bertobat, gitu ya. Kita kan suka sombongnya gitu, betul ya. Gampang ngehakimin kan? Ya bertobat dong. Masa gak berubah-berubah orang tuh? Kalau dia aja gak jatuh di lubang yang sama gitu. Ini tuh kayak domba yang saudara lihat pernah lihat ini gak saudara? Video di sosmed. Ada domba jatuh ke selokan, diangkat. Begitu baru diangkat, dia lari-lari, loncat-loncat, jatuh lagi ke lubang yang sama. Kan peribahasa bilang keledai tidak jatuh di lubang yang sama 2 kali, betul? Nah tapi seringkali domba-dombanya Tuhan jatuhnya tuh puluhan kali di lubang yang sama, saudara. Dan ujungnya kita gemes kan. Wajar gak kita marah? Wajar ya. Tapi firman bilang apa? Ampuni, jujur. Gampang gak ngampuninya? Gak gampang ya. Tapi waktu saya jujur, saya bilang, ya, tapi jujur saya kesal. Saya bilang. Terus dijawabnya apa coba? Ya lu juga apa bedanya? Saya kan jadi bingung. Lah, kok jadi saya yang salah? Ini gimana ceritanya? Kan saya lagi ngomel nih.
Saya lagi mau menyalahkan orang, kok tiba-tiba dibalasnya kayak, ya kamu juga sama. Kok jadi saya yang salah? Coba kamu bayangin, kamu berapa sering gitu sama Tuhan? Buat kesalahan, buat dosa, minta Tuhan ampuni gitu ya. Nanti besoknya gitu lagi. Pertanyaan saya, minta ampun lagi nggak? Minta ampun lagi nggak? Diampuni nggak? Diampuni kan? Besoknya dilakuin lagi, minta ampun lagi nggak? Diampuni lagi nggak? Kenapa kita pakai standar? Kita minta diampuni, tapi kita nggak mau ngampunin orang. Simpel ya? Mulai gampang ya? Oke? Jadi hari ini, belajar jujur sama Tuhan. Karena seringkali kita berpikir, kita lebih baik dari orang lain. Ternyata kita juga sama aja, saudara. Saya bicara gini, saya nggak mau nunjuk orang, saya bicara sama diri saya sendiri. Kalau kita sudah mulai begitu kesal dengan seseorang, ingat kita juga sama seringkali, saudara. Jadi hari ini yang datang sama pasangannya gitu, coba lihat depan, ini pasti paling sering ribut soalnya, tuh ya. Coba lihat, maaf ya gitu. Nah, susah loh gitu. Ayo, coba lihat, ini serius coba lakuin, coba pandang-pandangan. Coba minta maaf yang tulus. Jangan maaf ya tapi lu sih gitu. Nah biasanya gitu kan. Tapi kan gue marah gara-gara lu gitu biasanya. Jadi hari ini yuk belajar. Amin. Next ya, belajar jujur. Next, kita buat lanjut. Nah saudara, untuk bisa menang atas pikiran, kita harus sadar bahwa semua itu dalam kendali Tuhan. Saudara, kalau kita belajar kata merdeka, buat pemahaman merdeka di luar Ibrani, sudut pandang Hebrew, kemerdekaan itu artinya bisa melakukan apa yang kita mau. Bebas. Itu namanya merdeka. Tidak di bawah pengaruh orang lain. Itu namanya bebas. Betul ya? Tapi kalau dalam sudut pandang Ibrani, bebas itu artinya apa? Bisa menundukkan diri pada satu pribadi yang kita sungguh percaya dan hormati. Dan pribadi ini harus Tuhan. Pribadi yang bisa membawa pada sesuatu yang lebih besar. Nah pertanyaannya, gampang tidak menundukkan diri, saudara? Siapa yang bilang menundukkan diri itu mudah? Katakan. Sulit. Maaf, bukan sulit. Mustahil. Kalau bukan Tuhan yang memampukan, gak pernah ada seorang pun bisa menundukkan diri. Betul? Kita ini pinginnya keinginan kita yang diikuti, betul? Masalahnya, kita seringkali berkata, Tuhan kau jadilah raja dalam hidupku, betul? Siapa di sini yang rindu Tuhan jadi raja? Yang rindu aja, yang gak rindu jangan angkat tangan. Pertanyaannya, saudara benar-benar menjadikan Tuhan sebagai raja? Atau cuma raja boneka? Saudara tahu bedanya raja sama raja boneka gak, saudara? Kalau raja itu benar-benar jadi raja, apapun yang jadi perkataan raja, itu tuh mandat dan perintah loh, saudara. Betul? Betul? Kalau raja di atas segala raja, kau sedang berdoa dan berkata, Tuhan, aku butuh pertolonganmu. Pertolongan apa? Uang. Dan tiba-tiba Tuhan berikan uang itu dalam hidupmu. Siapa yang berbahagia? Oke? Berbahagia? Tapi ketika dia yang jadi raja, ketika sudah diberikan, saudara mulai berbahagia dan berkata, yes, puji Tuhan. Terus tiba-tiba sang raja berkata, enggak, ini bukan buat kamu. Tolong kasih sama Gary misalnya. Pertanyaannya, saudara rela nggak buat kasih itu?
Saudara lagi butuh nih. Butuh. Itu udah di tanganmu. Tapi Tuhan bilang, itu bukan punyamu nak. Kasih sama si A, kasih. Berani enggak? Atau yang kedua, raja nitipin, ini uang sekian banyak, kau lagi gak ada kebutuhan. Kau baik-baik aja. Kau pelayan Tuhan, gereja, baik. Tiba-tiba ada orang datang sama saudara. Pak, Bu, saya butuh pertolongan. Dan hatimu mulai tergerak untuk menolong. Tapi raja berkata, jangan berani-berani. Tadi worship leader bilang, uangmu bukan uangmu. Itu uang Tuhan, betul? Hidupmu bukan punyamu, itu punya Tuhan. Orang ini berkata, Pak tolong saya. Bu tolong saya. Tapi raja, di atas segala raja, dia bilang, jangan dikasih. Karena aku punya rencana yang lebih besar buat orang ini. Pertanyaannya, berani gak untuk tidak memberi? Ayo. Resikonya apa? Hamba Tuhan gak punya kasih. Ngomong doang. Teori. No, besar omongannya. Dan seringkali reputasimu yang jadi taruhannya. Pertanyaannya, rela enggak? Kalau Tuhan jadi raja, coba bayangkan, setiap mandat, setiap perkataannya, setiap firmannya, itu adalah mandat dan perintah. Kalau saudara ngerti betul dia adalah raja, berani gak saudara sepakat dengan apapun yang jadi perintah Tuhan? Mudah gak saudara? Yang bilang sulit, coba angkat tangan. Yang bilang mustahil untuk bisa sepakat 100% gitu. Kalau bukan Tuhan, mustahil saudara. Buktinya apa? Ada seorang nabi, dengar suara Tuhan langsung. Yang namanya Yunus. Betul ya? Dia disuruh pergi ke Niniwe. Dan berkata, selamatkan. Sampaikan firman Tuhan, karena aku mau menyelamatkan orang-orang Niniwe. Apa yang dilakukan? Gak nurut saudara. Seringkali, mohon maaf ya, kita jadikan Tuhan seolah-olah raja. Tapi kita gak pernah jadikan Tuhan sebagai raja. Kita cuma jadikan Tuhan sebagai raja boneka. Kita taruh dia seolah-olah di atas. Tapi supaya kita ngomong, dan kalau ada sesuatu, Tuhan kau yang kerja ya. Kita cuma pakai Tuhan buat kepentingan kita. Cirinya apa? Ketika keinginan kita gak diikutin. Kita mulai berkata, sorry Tuhan. Kita gak CS lagi. Cirinya apa? Mundur teratur. Ya udah, saya gak mau pelayanan. Bilang silakan lo gak mau pelayanan, gak apa-apa. Sorry Tuhan, saya udah melayani. Kok saya gak diberkatin? Saudara, kalau saudara dikasih kesempatan untuk meletakkan sesuatu, itu kehormatan, betul? Karena kalau saudara gak dikasih dulu sama Tuhan, kita gak pernah bisa meletakkan apapun. Saudara tahu, saya tahu namanya kelimpahan. Tapi saya tahu namanya kekurangan. Saya tahu saya bisa memberi buat orang. Tapi saya tahu satu titik saya gak bisa apa-apa. Izinkan saya berkata hari ini. Kalau saudara masih izinkan saudara dan saya buat meletakkan di hadapan Tuhan, jangan jadikan sebuah kebanggaan. Tapi sadari kalau kita boleh meletakkan, karena Tuhan sudah lebih dulu memberi. Dan itu jadi ucapan syukur kita. Amin.
Suatu kali Tuhan pernah ngomong sama saya. Saya pernah gak suka banget sama satu orang. Pendeta juga manusia, saudara. Lalu saya harus ngomong apa adanya. Dan Tuhan bilang, berkati orang itu. Saya bilang, Tuhan, yang lain lah, jangan yang itu. Karena kenapa? Saya ngerasa, saya punya power untuk mengatur buat siapa saya boleh beri. Tapi hari itu Tuhan bilang ini, lu pilih. Lu lakukan apa yang aku katakan, aku tuh balik keadaannya. Nanti aku yang suruh orang itu yang memberkati kamu. Artinya apa? Saya lebih susah dari dia, saudara. Pertanyaannya, saudara mau jadi yang memberi atau yang menerima? Kalau saudara bisa memberi, kehormatan bukan buat Tuhan. Jadi kalau hari ini kita diizinkan untuk boleh meletakkan buat Tuhan, jangan datang dengan kebanggaan, tapi datang dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Sekali lagi, saya gak mau cerita tentang orang. Saya semua cerita tentang diri saya sendiri. Saya pernah mengalami itu, saudara. Dan saya tahu rasanya. Kalau Tuhan boleh berkatin kita. Dan Tuhan suruh kita untuk melakukan segala sesuatu. Belajar meletakkan. Amin. Jadikan Tuhan Raja. Jangan sekedar boneka. Amin. Next. Nah saudara, menang atas pikiran, menang atas dunia gini. Kalau saudara mau menang atas pikiranmu, saudara gak bisa bilang, iya iman sih iman, tapi realistis dong. Ya lu pikirin gimana caranya. Saudara, kata iman berarti tetap percaya, sekalipun tidak ada dasar untuk percaya. Gak ada dasarnya. Tapi kau tetap percaya, itu iman. Kalau saudara dan saya cuma bisa percaya saat ada dasarnya, itu bukan iman. Itu namanya melihat, saudara. Kalau saudara pergi keluar, lihat awan mendung, hitam petir menyambar-nyambar. Dan saudara berkata, oh ini akan hujan, oh iman ya, bukan. Itu namanya perkiraan cuaca, saudara. Gampang ya? Kan ada orang-orang tuh kebalik-balik, saudara. Awas nanti hujan. Lu jangan ngedoain dong. Ngedoain. Ya lu lihat aja itu awan hitam gitu. Itu bertanda-tanda alam, saudara. Betul ya? Jadi hari ini, apakah saudara saya mau tetap berjalan dengan iman bersama dengan Tuhan? Amin. Siapa yang rindu berjalan tetap dengan iman bersama dengan Tuhan? Yakin? Artinya gak kelihatan loh, saudara. Mungkin angkat mulai turun lagi. Tapi hari ini saya izinkan saya sampaikan. Tetap percaya. Sekalipun tidak ada dasar untuk percaya. Kesepakatanmu diuji. Di saat semuanya terlihat, tidak ada harapan. Saudara, saya kasih satu kesaksian penutup. Saudara, beberapa waktu yang lalu, saya ini dapat sebuah pesan lah dari Tuhan. Saya doa untuk melakukan sesuatu. Dan hari itu keadaan baik-baik aja, saudara. Tapi kemudian berjalannya waktu, keadaan berjalan tidak sesuai dengan planning. Dan hari itu saya dihadapkan pada sebuah pilihan. Apakah saya tetap melakukan firman Tuhan? Atau saya mundur dengan semua alasan yang ada? Tapi ketika saya berdoa, Tuhan cuma bilang gini, nah, saya cuma diingetin, di sini yang sudah menikah coba angkat tangan. Coba angkat tangan yang tinggi-tinggi, gak apa-apa. Itu berkat saudara menikah tuh. Yang sudah pernah menikah, yang mungkin ya suaminya mungkin sudah tidak ada atau gimana. Yang akan menikah, yang mau menikah, angkat tangan coba. Gak usah malu-malu, gak dosa, gak sih? Gak apa-apa kata. Gak apa-apa. Nah, oke. Saudara, saya mau bilang gini.
Waktu saudara di pemberkatan pernikahan, janjinya apa saudara? Setia dalam senang dan susah, dalam suka dan duka. Itu janji apa? Pernikahan. Betul ya? Di saat suka, aman. Di saat duka, kau tetap pegang janji itu enggak? Atau kau tinggalkan pasanganmu? Pak, kok khotbahnya enggak asik? Apa-apa. Saya enggak bicara cuma sekedar sama manusia, saudara. Seringkali kita di hadapan Tuhan berkata, Tuhan, ku berikan hatiku dan jiwaku. Tuhan bilang, berikan uangmu. Jangan yang ini Tuhan. Ya lu yang ngomong, aku berikan hidupku. Duit diambil aja komplain. Saudara, saya akan bersaksi nanti, saya percaya dalam waktu dekat saya akan bersaksi tentang keajaiban Tuhan. Saya gak akan bersaksi dulu sekarang, saudara. Karena saya tahu Tuhan akan melihat, saya gak mau iman bisik-bisik, saudara. Tapi saya tahu persis, Tuhan yang saya sembah, dia Tuhan yang hidup. Amin. Seringkali orang pengharapannya gak pernah betul-betul sama Tuhan. Kita berkata, yes, aku mau sepakat di saat keadaanmu baik. Tapi ketika keadaanmu sedang tidak baik-baik saja, dan kau punya alasan untuk meninggalkan, apakah saudara tetap memegang perjanjianmu? Atau saudara bilang ini, Tuhan, sorry ya, kan Tuhan ngerti ya, kan harus berhikmat ya Tuhan ya, kan harus begini, harus begitu. Siapa di sini yang mau punya pasangan yang gitu? Ada yang mau? Yang saat engkau duitmu banyak, kau yang terbaik yang dari Tuhan. Tapi saat tagihanmu banyak, sepertinya kau adalah sebuah kesalahan. Di saat kulitmu kencang, dan semua orang kejar-kejar dan berkata, kaulah satu-satunya. Tapi ketika kulitmu sudah mulai keriput, berubah, engkau salah satunya. Ada yang mau gitu? Tapi berapa banyak kita lakukan hal itu sama Tuhan. So hari ini, saya cuma mau tutup dengan sebuah hal begini. Coba boleh pemusik bantu maju ke depan. Saya mau tanya, sebenarnya komitmen apa yang kau taruh buat Tuhan? Ketika kau datang sama Tuhan, coba ingat lagi. Kasih mula-mula macam apa yang pernah kau beri buat Tuhan? Tapi hari ini, ketika kita menghadapi sebuah ujian, apakah kita benar-benar berpegang pada tetap perjanjian itu? Atau kita cuma memilih untuk menyelamatkan diri kita sendiri? Hari ini coba saudara, tutup matamu dan mulai coba renungkan beberapa saat saudara. Saudara, sangat mudah kok untuk bilang aku mau terus sepakat sama engkau Tuhan di saat semua keadaan begitu baik. Tetapi ketika keadaan menjadi mulai begitu tidak terkendali, apakah saudara tetap menjadikan Tuhan sebagai raja? Atau saudara cuma menjadikan Tuhan sebagai juru selamat tapi gak pernah jadi raja? Karena kau cuma cari selamat. Hari ini kalau engkau diperhadapkan sebuah pilihan, kau tetap memegang perjanjianmu sama Tuhan. Dan kau ngerti itu mungkin beresiko dalam kehidupanmu.
Disitulah kau menunjukkan sebenarnya pengikutan kita sama Tuhan itu sejauh apa, saudara. Hari ini buat suami istri, buat pasangan, boleh coba kau renungkan lagi sama Tuhan, sama pasanganmu. Apakah kita punya komitmen yang sama seperti saat awal kita berjalan? Atau apakah yang di luar mulai mengendalikan yang di dalam ini, saudara? Bapak, hari ini kami datang dengan sebuah pertobatan. Kami tahu kami gak pernah cukup baik, saudara. Kami tahu Tuhan, kalau kami boleh ada sampai saat ini bukan karena Engkau, bukan karena kekuatan kami, tapi semua karena anugerah yang daripadamu, Tuhan. Yes God, yes God, yes God, yes God. Saudara, siang hari ini tutup matamu semuanya, jangan ada yang buka. Saudara, hanya buat saudara yang mau berkata, Tuhan, sekali lagi aku mau dedikasikan hidupku buat Engkau, Tuhan. Bukan karena aku mencari tanganmu, tapi karena kami bersyukur Kau sudah begitu baik dalam kehidupanku. Hanya saudara yang sadar kalau kita boleh lakukan semuanya hanya karena Tuhan. Mari berdiri, saudara. Mari berdiri di tempatmu. Berdiri di tempatmu. Angkat kedua tanganmu. Angkat kedua tanganmu. Kami mau pengikutan yang bukan hanya karena kami rindu tanganmu, Tuhan. Tapi biar pengikutan kami seperti Sadrak, Mesak, Abednego, dan seperti Daniel, yang tetap mau berkata, sekalipun Tuhan tidak menyelamatkan kami, kami tidak akan berpaling. Bukan karena kuat gagah kami, tapi karena semua yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami itu lebih dari cukup. Kami bahkan gak pernah layak untuk terima semua yang sudah kami terima, Tuhan. Dan biar siang hari ini kami datang dengan sebuah kesadaran penuh bahwa yang Kau berikan, Tuhan, itu sebenarnya gak pernah layak untuk kami terima. Saudara, saya melihat dan saya merasa ada hati-hati yang sedang hancur siang hari ini. Maukah saudara bawa hati yang hancur itu di hadapan Tuhan dan naikkan ucapan syukurmu, biar itu jadi seperti wewangian yang harum yang Kau pecahkan di kaki Tuhan. Mungkin orang akan berkata itu kegoblokan atau kebodohan, tapi hari ini mari sekali lagi bahwa hidup kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes, 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 yes. Tuhan,
Hamba berdoa siang hari ini Tuhan, buat setiap kaki yang berdiri dan menyatakan bahwa kami mau sekali lagi mendedikasikan hidup kami. Mari Kau yang mampukan Tuhan. Mari Kau yang mampukan kami Tuhan. Dan kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mau Tuhan terus berkata, kalau semua yang baik itu karena Engkau. Dan kalau ada yang gagal, kami mau akui Tuhan, itu kesalahan kami. Dan kami minta ampun Tuhan, buat setiap kesombongan kami, buat setiap keteledoran kami, buat kedegilan kami yang tidak bisa menangkap hati-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni hamba-Mu Tuhan, yang sering kali juga tidak menangkap dengan tepat. Tapi hari ini Tuhan, kami mau datang bersama-sama sekali lagi. Kami datang, kami mau nyatakan kami perlu Engkau Tuhan. Kami gak bisa lakukan semuanya di luar anugerah. Tapi kami mau terus Kau bawa kami masuk ke dalam pusaran hati-Mu Tuhan, kedalaman, ke pusat hati-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap yang percaya, sama-sama kita katakan, amin.